saja seonggok jagung. Goresan pena W.S. Rembrandt. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda yang kurang sekolahan. Ia memandang jagung itu. Sang pemuda melihat ladang. Ia melihat petani. Ia melihat panen. Dan suatu hari subuh, para wanita dengan gendongan pergi ke pasar. Dan ia juga melihat suatu pagi hari di dekat sumur, gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung menjadi maizena. Sedang di dalam dapur, tungku-tungku menyala. Di dalam udara murni tercium kue jagung. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda. Ia siap menggarap jagung. Ia melihat kemungkinan otak dan tangan siap bekerja. Tetapi ini seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda tamat SLA, tak ada uang, tak bisa menjadi mahasiswa. Hanya ada seonggok jagung di kamarnya. Ia memandang jagung itu dan melihat dirinya terlunta-lunta. Ia melihat dirinya ditendang dari diskotik. Ia melihat sepasang sepatu Kenes di balik etalase. Ia melihat saingannya naik sepeda motor. Ia melihat nomor lotre. Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Seonggok jagung di kamar tak menyangkut pada akal, tak akan menolongnya. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh dengan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai tetapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan.
Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing? Itulah kenyataan persoalannya. Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya pendidikan? Belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja, bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sepi.